人和他的仆从都是不朽强者，通过一代代苦修，让血统不断提升和完善。宇宙中有诸多人类种族，要是人类种族血统排前10的满卡星人，到成年就是玉主级。就算对方派遣星际舰队接近你们，究竟到了何种程度？战士到高等战士，在这之上。接下来，空间维度变化，从而成为你的专属物品，能在宇宙中做个流浪者。夺舍，夺舍。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membawakan cerita dari serial Swellstar episode 66. Pada cerita sebelumnya, Lo Feng menjelajahi kembali ke bawah tanah untuk mencari kristal muya yang banyak. Namun Lo Feng malah tak sengaja menemukan sebuah gerbang dari reruntuhan kuno, yang di dalamnya Lo Feng menemukan banyak sekali kristal muya sampai berjumlah ratusan. Dan di sana juga Lo Feng menemukan beberapa mayat yang bentuknya sangat aneh, tidak menyerupai manusia yang berada di bumi. Sampai pada akhirnya Lo Feng bertemu dengan sebuah teknologi AI bernama Babata yang merupakan anggota dari Meteoroid. Cerita ini berlanjut dengan Babata yang menunjukkan tuannya kepada Lo Feng. Walaupun tuan Babata sudah menjadi mayat, namun Lo Feng masih bisa merasakan kekuatan serta keberaniannya dari dalam sana. 虽然这是一具尸体，他就是巴巴塔的主人。 Babata menyampaikan Lo Feng harus memberikan hormat kepada tuannya yang bernama Huyanbo, seorang penguasa Meteoroid. Apalagi Babata menyampaikan jika senjata Lo Feng Heaven Forbidden Shuttle serta teknik rahasianya Heaven Escape merupakan milik dari tuan Huyanbo. Jadi Lo Feng harus memberikan hormat kepadanya. Lo Feng yang mendengar itu pun langsung memberikan hormat kepada Huyanbo karena Lo Feng menyadari jika senjata Heaven Forbidden Shuttle serta teknik rahasianya telah menyelamatkan nyawa Lo Feng beberapa kali. Babata bertanya kepada Lo Feng apakah Lo Feng bersedia menjadi murid dari Meteoroid serta menjadi penguasa bintang Meteoroid di masa depan. Babata kembali bercerita kalau sepanjang umur hidupnya 60.000 tahun berkeliling di alam semesta, hanya Tuan Huyanbo yang merupakan pejuang terkuat serta tak tertandingi di alam semesta. Dan Babata akan bersedia mengajari semua pengetahuan Tuan Huyanbo kepada Lo Feng. 那是陨墨星之主呼延博。他的遁天梭和遁天秘法让我受益。千多万年中，纵横浩瀚宇宙，看来巴巴塔是真着急想选择继承人。 Namun Lo Feng masih belum paham apa yang dimaksud oleh Babata. Babata pun akan bersedia mengajari semua hal yang perlu diketahui oleh Lo Feng. Babata menunjukkan sebuah gambar visual dari alam semesta. Babata menjelaskan ada banyak kehidupan di alam semesta. Lebih dari 210.000 planet yang memiliki kehidupan. Lo Feng yang mendengar itu pun sangat terkejut karena ia selama ini belum pernah mendengar kabar kalau ada kehidupan lain selain bumi. Namun kehidupan di sana berbeda dengan kehidupan di bumi, dan penduduk bumi merupakan akar dari kehidupan alam semesta. Galaksi Bima Sakti beserta 7 galaksi lainnya membentuk sebuah kerajaan bernama Blue Silver. Peradaban dari kekaisaran Blue Silver jauh lebih maju dari peradaban di bumi. Namun kekaisaran Blue Silver masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kekaisaran Black Dragon Mountain yang memiliki kekuatan untuk mengontrol langsung 6.000 galaksi, dan kekaisaran Blue Silver merupakan bawahan dari Black Dragon Mountain. Walaupun Black Dragon Mountain menguasai 6.000 galaksi, mereka masih belum menjadi yang tertinggi. Dan yang tertinggi dari kekaisaran Black Dragon Mountain serta yang memerintahkan kekaisaran Black Dragon Mountain adalah kerajaan alam semesta Qianwu yang menguasai lebih 100 juta galaksi. Lo Feng yang mendengar itu pun sangat merinding karena ia tidak menyangka kalau kehidupan di alam semesta bakalan seluas melebihi imajinasinya. 我一定洗耳恭听。你们地球所在的银河系，他们跟地球人不太一样，咱有不同。不等文明国，就算对方派遣星际舰队接近你们的星系，同时还有500多个，这算是人类种族当中最高等的宇宙国度了。莲兰帝国、黑楼山帝国，再到前无宇宙国。
Babata kembali memberitahu kalau Tuan Huyanbo berada di kekaisaran tertinggi, maka ia akan disambut dengan sangat hormat. Lo Feng yang mendengar itu pun semakin bingung seberapa kuat Huyanbo ini sebenarnya. Babata pun mulai menjelaskan tingkatan rank agar Lo Feng bisa mudah memahaminya, yang dimana kesatria dewa perang tingkatan tertinggi masih disebut dengan murid. Di atasnya ada tingkatan Star Travel, di atasnya lagi ada tingkatan Star, di atasnya lagi ada tingkatan Universe, di atasnya lagi ada tingkatan Domain Master, di atasnya lagi ada tingkatan Planet Master, dan Huyanbo ini berada di tingkatan Planet Master. 究竟到了何种程度？战士到高等战士，在这之上， 周级之上还有绿主、界主。 没想到。 Jika seseorang berada di tingkatan Star Travel, maka ia bisa menjadi pengembara di alam semesta. Jika naik ke tingkatan Star, maka ia bisa dianggap sosok besar di planet perbatasan. Jika seseorang naik ke tingkatan Universe, maka ia akan menjadi terkuat di salah satu galaksi tersebut. Dan hanya ada satu kesatria Universe di setiap galaksi. Lanjut ke Domain Master juga bisa dianggap sebagai penguasa dominasi, yang dimana galaksi dengan peradaban dasar tak akan berani memprovokasinya. Sedangkan Planet Master bagaikan seorang kaisar yang dapat menguasai galaksi dengan sangat mudah. Dan jika sudah melampaui Planet Master, maka ia akan menjadi abadi. 能在宇宙中做个流浪者，身上也算一个大人物，是一个强者。我不敢轻易招惹，更是个土皇帝。 Lo Feng yang mendengar itu pun semakin bersemangat untuk bisa menjadi yang terkuat. Namun Lo Feng juga menyadari jika dirinya akan sangat sulit untuk mencapai tingkatan Planet Master. Babata pun memberikan satu tips kepada Lo Feng yang akan bisa membuat Lo Feng berlatih 100 kali lebih cepat, yaitu membuat keturunan. Yang dimana Lo Feng akan membuat keturunan yang kuat, dan jika keturunan tersebut sudah mencapai Domain Master, maka Lo Feng bisa mengambil tubuh dari si keturunan tersebut menggunakan teknik rahasia garis keturunan, karena cara tersebut telah dipakai oleh Tuan Huyanbo. 主人和他的仆从都是不朽强者。夺舍，夺舍。 通过一代代苦修，让血统不断提升和完善。宇宙中有诸多人类种族，要是人类种族血统排前10的满卡星人，到成年就是玉主级。 Lo Feng yang mendengar itu tidak tertarik untuk menggunakan metode ini. Babata pun menyampaikan kalau hal tersebut tidak masalah, namun jalan yang akan ditempuh oleh Lo Feng akan sangat panjang. Lo Feng akan membutuhkan waktu 50 tahun untuk naik ke tingkatan Star, dan akan membutuhkan 500 tahun untuk naik ke tingkatan Universe. Lalu akan membutuhkan waktu 5.000 sampai 10.000 tahun untuk mencapai tingkatan Domain Master. Dan dari Domain Master ke Planet Master, maka Lo Feng akan membutuhkan waktu 100.000 tahun. Lo Feng yang mendengar itu pun mulai putus asa karena jalan yang akan ditempuhnya sangatlah lambat. Ditambah lagi umur manusia hanya mencapai 100 tahun. Ia tidak akan mungkin bisa mencapai tingkatan Planet Master yang membutuhkan waktu 100.000 tahun lebih. Babata menyampaikan Lo Feng tidak perlu khawatir, karena setiap Lo Feng naik tingkat, maka umur Lo Feng akan naik 10 kali lebih lama. Yang dimana jika Lo Feng naik ke tingkatan Star, maka umur Lo Feng akan mencapai 10.000 tahun. Dan jika sudah sampai ke tingkatan Planet Master, maka umur Lo Feng akan sampai 10 juta tahun. Jadi Lo Feng tidak perlu khawatir masalah umur. Babata pun kembali menanyakan pertanyaannya yang pertama, yaitu apakah Lo Feng mau menerima warisan dari tuannya Huyanbo. Jika Lo Feng menerimanya, maka Lo Feng akan mendapatkan hadiah yang banyak. Namun jika Lo Feng menolaknya, maka hidup Lo Feng akan berakhir. Untuk tetap bisa merahasiakan informasi yang telah diberitahu oleh Babata mengenai kehidupan di alam semesta. Karena tidak ada ruginya untuk menjadi seorang murid, Lo Feng pun memutuskan untuk menerima tawaran dari Babata. Apalagi hal tersebut akan bisa meningkatkan kekuatan Lo Feng. Babata pun ikut senang dengan pilihan Lo Feng yang mau menerimanya. Mulai sekarang Lo Feng akan menjadi murid kelima pribadi dari Tuan Huyanbo dan menjadi murid satu-satunya yang masih hidup. Di sini Babata akan menggantikan Tuan Huyanbo untuk mengajari Lo Feng karena ia telah mencatat teknik rahasia milik Tuan Huyanbo sebelum ia meninggal. Setelah itu pun mayat dari Tuan Huyanbo kembali disimpan. Lalu Babata mengantarkan Lo Feng ke tempat harta untuk memberikan harta warisan dari Tuan Huyanbo. Harta pertama, Lo Feng diberikan sebuah cincin penyimpanan
penyimpanan yang memiliki ruangan penyimpanan seluas alam semesta, namun dipotong menjadi 33,48 juta meter kubik. Lo Feng pun melihat isi ruangan penyimpanan yang ternyata memang memiliki ruangan yang sangat luas seperti alam semesta. 接下来可用来储存物品，空间维度变化，从而成为你的专属物品。 Lo Feng yang melihat isi penyimpanan yang sangat luas ini ingin memasukkan kristal Muya yang tadi ia ambil ke dalam ruangan itu. Babata pun kembali teringat kalau kristal Muya yang telah Lo Feng ambil tadi merupakan salah satu hadiah pemberian warisan dari Tuan Huyanbao, dan Lo Feng sekarang dapat memilikinya secara penuh. Babata menyampaikan satu kristal Muya dapat memberikan kekuatan kepada seorang kesatria biasa menjadi tingkatan Stratlevel. Lalu Lo Feng memasukkan semua kristal Muya ke dalam cincin penyimpanannya. 木牙晶可以转移到戒指里，那你还把它们推在门口？啊，拿出来正好，就用木牙晶修炼吧。感觉。 Namun di saat Lo Feng ingin diberikan hadiah yang ketiga, episode 66 dari serial Swell Star berakhir. Dan berikut sedikit preview dari episode selanjutnya yang diperlihatkan kalau Babata besok akan kembali lagi menceritakan apa saja yang belum kita ketahui tentang alam semesta, dan kembali melanjutkan memberikan hadiah warisan kepada Lo Feng. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!